Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Matematika Santuy. Perkenalkan, nama saya Jimmy Putra Adiwinata. Saya selaku host di sini dan narasumber kita yaitu Kak Abdullah Huta selaku Kahim Hima Prodi Pendidikan Matematika. Apa kabar Kak? Bagaimana? Alhamdulillah baik kabarnya. Topik yang kita bicarakan kali ini yaitu mengenai seberapa besar kamu mencintai matematika. Nah, sebelum untuk ke topik itu, mungkin saya perlu tahu latar belakang kakak. Kenapa sih kakak ingin kuliah di Universitas Islam Malang dan jurusan pendidikan matematika? Dulu itu memang dari SD sih lebih ke nargetin matematika karena di situ ilmu yang paling saya kuasai itu matematika. Nah, beranjak ke MTS itu saya diikutkan untuk lomba. Oh, ternyata kan kayak gini dunia matematika. SMA pun di MAN saya tetap diikut sertakan lomba. Oh, ternyata kayak gini. Nah, Terbiasa tentang matematika. iya terbiasa tentang matematika, jadi mulai nyaman. Nah, itu. Terus larinya ke Unisma itu gara-gara kan awalnya saya enggak ingin kuliah sebenarnya. Tapi cita-cita orang tua saya itu setidaknya saya lebih baik dari orang tua saya, pastinya itulah cita-cita semua orang tua. Nah, itu saya udah kerja, udah pegang sekolah, mau nggak mau saya harus melepas itu semua untuk kuliah. Dan saya kuliah mencoba untuk daftar SBMPTN dan ternyata nggak keterima. Otomatis saudara saya menyarankan ke Unisma aja gitu. Nah, alasan saya mengambil prodi matematika itu yaitu karena udah terbiasa sama matematika, udah nyaman, jiwanya udah ada di matematika di situ. Matematika. Oke, mantap sekali. Menurut kakak itu manfaat dari matematika itu apa sih? Kalau menurut saya itu manfaatnya sangat banyak. Bahkan tujuannya pun bakalan ada di kehidupan sehari-hari gitu. Gitu. Karena setiap kita bergerak, setiap kita ada di kehidupan itu pasti tidak luput dari matematika di situ. Karena di sini matematika itu ini real, rumus yang apa ya? Udah nyata gitu bentuknya itu. Iya sih, tapi maksudnya kenapa kan banyak sih, banyak jurusan banget. Kenapa harus matematika? Dan ya tahu sih dari latar belakangnya dan dari pendidikannya juga. Tapi memang kakak inginnya matematika ya? Emangnya ya emang ingin di matematika sih. Menurut kakak itu kan matematika sulit gak sih? Kan kebanyakan orang tuh mikirnya "Aduh, matematika itu sulit makanya nggak mau di jurusan matematika gitu." Kalau dibilang gitu, saya tidak bisa menyalahkan teman-teman yang bilang seperti itu gitu loh. Karena di sini memang ketika dari awal itu udah enggak suka, itu udah enggak ada di matematika gitu loh. Tapi kalau dari awal itu suka, pasti dikulik. Karena ilmu dari dasar itu harus kita tahu, baru tambah lama, oh ternyata kayak gini matematika, oh ternyata kayak ini. Banyak tantangan yang harus kita dapetin di situ. Nah itu. Lalu menurut kakak itu apakah semua orang itu perlu mempelajari matematika? Kalau dibilang perlu. Tapi kalau semua orang belajarnya hanya matematika, itu kan nggak mungkin gitu loh. Nah itu kan setiap orang memiliki keinginan, impian yang berbeda-beda. Masa keinginannya untuk di pilot mau belajar matematika memang perlu karena Iya. pasti akan ada Iya. matematikanya itu, tapi kan lebih ke pilotnya di situ. Ya, dari masing-masing individu aja. Iya, betul. Terus kan banyak sih yang nggak suka matematika. Kan kakak juga bakal jadi seorang guru kan ya? Alhamdulillah. Jadi seorang guru. Nah kan pasti banyak murid-murid itu yang nggak menyukai matematika. Bagaimana sih kakak misal untuk mengatasinya gitu? eh untuk mengatasi itu kalau dari saya sendiri tuh dari prinsipnya dulu. Karena ketika anak itu udah bilang saya nggak suka matematika karena matematika itu sulit, gurunya kejam-kejam, killer-killer, nah gitu. Pasti dari situ dulu dibenahin prinsipnya dulu, pemikirannya anaknya dulu. Jadi harus kita ubah
matematika itu seperti ini, nggak menegangkan, nggak susah. Nah itu dibuat nanti di pembelajarannya. Terus ketika dosennya memang killer, kita ubah, jangan kita ambil hatinya gitu loh, kita deketin. Karena seorang guru itu pasti ada killernya, itu pasti ada. Tapi ayolah, ini murid penerus bangsa, masa ya kita tegesin terus, kita killerin terus, kan nggak mungkin gitu loh. Buat Malah sekiranya muridnya suka. nah itu malah anaknya, saya udah nggak suka pelajaran ini, absen. Nah itu nantinya. Oke. Kalau mengenai belajar nih ya, Iya. kan matematika bagi aku sendiri kan sulit. Mungkin tips belajar mengenai pembelajaran matematika itu gimana sih kalau kakak belajar? Oh, kalau saya itu dimulai dari SD dulu ya, karena saya flashback ini. Iya. Oh iya kan sudah suka matematika dari kecil ya. Makanya itu awal saya belajar itu pasti kan dari dasar lah pastinya. Di situ yang bikin saya ingat itu SD ketika mau UAS, ketika mendekati kayak ujian harian. Nah itu pasti orang tua saya itu memberikan soal-soal matematika untuk diselesaikan. Malah saya ditunggui di situ agar ya benar-benar dikerjakan di situ. Nah, setelah beranjak dewasa ke masa MTS, orang tua kan ada kesibukan lain. Orang tua saya juga sebagai guru di sini. Sedikit turun ngawasin saya karena orang tua saya mikir gini, saya sudah dewasa, masa saya harus dipantau terus gitu loh. Jadi saya harus mengolah pikiran di sana, gak hanya belajar di rumah, tapi saya juga dibimbing sama guru-guru di MTS dulu. Matematika itu pengaruhnya yang paling besar itu ke diri kakak itu apa sih? Kalau boleh curhat nih ya, ini kan Oh, udah bahas iya. ya dari tadi kan curhat-curhat. Ini pengaruhnya besar karena sebelum saya ikut terjun ke Olimpiade itu kan anaknya pemalu banget saya. Nah itu saya pemalu, saya di MTS itu diterjunkan di situ. Oh ternyata Olimpiade itu seperti ini, banyak orang-orang yang pintar di situ. Nah otomatis di situ sikap apa ya, kayak pikiran-pikiran, sikap kayak harus positif, harus saya bisa, saya harus lebih jago dari yang lain, pasti harus punya pikiran kayak gitu. Karena ketika kita udah mikirnya kayak masa iya aku bisa ngalahin ini, itu malah membuat kita turun gitu loh. Jadi semua yang kita udah pelajarin, guru-guru pendamping yang udah ajarin, kita bakalan ngeblank di situ. Awal-awal memang saya gitu. Terus naik. Habis itu saya diikutkan di KSM. Di situ nggak keduga, tiba-tiba ngerjakan. Saya nggak tahu benar atau salah, tapi saya yakin itu pasti bisa. Nah itu saya tinggal main PS sama kakak kelas saya sebelum pengumuman itu, karena masih nunggu pengumuman kan lama, jadi ditinggal main PS. Dan waktu kembali ke sekolah ternyata saya dikabarkan sama guru pendamping saya, udah, iya bu, kenapa? Selamat ya. Loh selamat apa bu? Kamu dapat juara 3. Oh iya tak bu? Di situ kaget. Nah, tapi ada rasa nggak enaknya gini. Ada rasa nggak enaknya ketika yang dikirim hanya juara 1 sama 2 ke Surabaya untuk mewakili kota Probolinggo. Nah, otomatis ya sedikit lagi padahal. Dan ternyata yang juara 2 itu kebetulan berhalangan, digantikanlah saya. Oh, itu Gitu. langsung lanjut ke Surabaya di situ. Terus pas di Surabaya itu. Pas di Surabaya tuh kan di situ banyak ya yang jago-jago itu. Baru Itu pertama sejatim. iya, Oh, itu tingkat apa itu pasang? KSM. Iya, KSM. Ya madrasah, tingkat madrasah. Nah, itu di sana ada yang mewakili bahasa Inggris, IPA. Nah, itu. Saya banyak sharing-sharing, ternyata ketemu sama sekolah lain, sharing-sharing. Oh, ternyata pemikirannya udah kayak gini kalau udah Olimpiade gitu.
otomatis saya gagal di situ karena pemikiran masih baru pertama kalinya di situ terjun. Jadi kayak shock itu, aduh, kayak pesertanya kayak hebat-hebat banget gitu. Nah, kan. betul sekali. Awal-awal ikut lomba di tingkat kota lah anggapannya, nah itu. Tapi sudah bagus banget ya. Ternyata aku baru tahu loh, aku pribadi baru tahu kalau Kak Uda ini sebenarnya berprestasi banget mengenai bidang matematika di flashbacknya di masa lalunya gitu. Makanya masuk ke jurusan matematika. Jadi kalau menurut aku pribadi sih nggak salah juga sih. Maksudnya orang tua membimbing dari awal kalau matematika sampai akhirnya milih jurusan pendidikan matematika di Unisma gitu dan jadilah Kak Uda gitu. Sudah menurutku bagus banget sih dari parentingnya juga dari orang tua. Ya, perjuangan orang tua mah memang pasti itu. Orang tua selalu berjuang untuk anaknya. Iya, selalu berjuang dan tahu potensi dari anaknya juga kan ya. Iya, Dan pasti. dikembangkan dan jadilah Kak Uda kayak kita gitu. Nah, Kak Huda kan sebelumnya di sekolah-sekolah sebelumnya kan sering ngikuti olimpiade nih. Iya, iya. Kalau pas jadi mahasiswa ini sering nggak sih ngikuti olimpiade atau ada minat sendiri juga? Sebetulnya untuk mengikuti olimpiade sih minat. Karena gini, dari awal saya masuk ke Unisma itu, oh, ada nggak informasi olimpiade? Karena untuk mencapai info beasiswa itu ke ranah beasiswa. Oh Nah, iya. tapi di situ saya kurang informasi. Gini, lomba-lomba mahasiswa. Nah, Iya. itu pasti kan susah untuk didapat informasinya Iya. kalau lomba mahasiswa itu. Nah, itu saya kekurangan informasi yang membuat saya sampai sekarang belum pernah terjun ke olimpiade gitu. Tapi di samping itu saya ingin sekali merubah apa ya Kak, diri saya ini gitu loh. Karena di awal kan memang saya orangnya pemalu, terus speak up-nya masih Iya. kurang. Masuk ke sini ketemu sama mahasiswa yang pemikirannya udah dewasa, kita bertukar cerita, yang kumpul sama orang yang berspeak up gitu loh. Nah, membuat saya kayak gini harus ikut. Nah, itu. Dan di situ saya apa ya Kak, teman-teman, ayolah kamu bisa untuk lebih dari itu gitu loh. Yang membuat saya terjun ke sini. Hima Prodi Pendidikan Matematika. Gitu. Untuk melatih mengenai kekurangan-kekurangan sebelumnya ya. Nah, betul. Gitu. Apakah kedepannya ada rencana untuk mengikuti olimpiade Kak? Untuk kedepannya sih pengen, tapi dari saya kayak pemikiran saya masih belum sampai karena ternyata kuliah di matematika itu sangat gini loh. Di awal itu kan kita harus tahu konsepan dasarnya. Nah, setelah semakin lama kita semakin lama kita pahami, ternyata kayak gini matematika, harus banyak meluangkan waktu untuk melatih soal-soal di situ. Baik, itu mungkin ya dari podcast kali ini. Kesimpulannya, Kak Uda ini memang dari latar belakangnya sudah berprestasi banget dan langsung dilanjutkan ke Universitas Islam Malang untuk menempuh pendidikan matematika dan menjadilah kahim kita saat ini. Yang sebelumnya saya tidak menduga-duga bahwa latar belakangnya sangat luar biasa Kak Uda ini. Baik, terima kasih kepada... Satu quotes dari saya, Oh boleh? ya, mungkin. Gini, ini saya punya satu quotes, apa ya, kayak yang selalu terbayang-bayang ke saya, ke kehidupan sehari-hari. Kehidupan itu pasti hampir sama kayak rumus matematika. Contohnya 2x plus 4 sama dengan 0. Kita harus tahu x-nya. Ketika kita kehilangan 4, kehilangan plus, kita bakalan tidak akan mencapai tujuan itu. Makanya kehidupan ini akan berkaitan seperti rumus matematika. Oh, bagus sekali quotes-nya ya. Baik, terima kasih Kak Uda yang telah menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Dan juga terima kasih kepada penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton podcast kita. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di bawah ini. Sampai jumpa lagi di podcast kita pada berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.